Guys, hari ini kita akan melakukan field trip lagi, field trip virtual yang kedua ya di tahun ini. Ya, kita akan keliling-keliling Kota Malang. Tapi kita kemana aja, Teacher Evin? Ya, hari ini kita akan menemui 4 pemilik usaha yang akan kita wawancarai. Gimana sih memulai usaha dari awal gitu ya. Yang pertama nanti kita akan sama-sama pergi ke CV Andi Motor ya. CV Andi Motor yang bergerak di bidang penyediaan ban mobil, velg casing, nitrogen dan jasa servis puring, balancing, tune up, dan servis kendaraan. Wah, nanti kita sama-sama cari tahu ya. Lalu nanti yang kedua kita akan sama-sama menemui pemilik dari Dapur Lovel. Wah, yang mana bergerak di bidang produksi pastry, cake gitu ya. Nah, lalu nanti kita akan menuju ke Monroe ya, yang bergerak di fashion. Ya, bergerak di bidang fashion. Wah, seru banget. Nanti yang terakhir kita akan sama-sama ke Bubble Chat yang bergerak di bidang produksi kaos yang custom ya. Jadi nanti kita sama-sama bisa tahu nih dari awal mereka membuat usahanya seperti apa sih gitu ya. Tapi tujuannya apa ya, Teacher Esther? Oke, jadi tujuan kita menemui 4 orang yang luar biasa ini tak lain dan tak bukan adalah kita belajar gimana sih orang memulai usaha itu susahnya bagaimana. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena nanti kalian juga akan melakukan hal yang sama nih. Kalian akan belajar berwirausaha. Jadi kalian akan memulai usaha kalian sendiri. Jadinya kalian perlu tahu nih bagaimana cara yang benar untuk memulai sebuah usaha. Nah, itu tujuan kita hari ini, guys. Sudah siap nggak? Siap. Siap. Kita berangkat ya. Ya. Mari. Oke, kita sudah sampai di tujuan pertama kita ya. Kita sekarang sedang ada di CV Andi Motor. Kita akan menemui pemiliknya yaitu Bapak Ferry. Nah, CV Andi Motor ini sendiri bergerak di bidang penjualan ban. Selain itu juga ada jual velg, terus melayani jasa servis juga. Jadi ada banyak hal yang seperti kita lihat di sini. Ada tidak hanya menjual barang tapi juga jasa. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh bagaimana memulai usaha dari Bapak Ferry. Yuk kita mulai. Ini dengan Bapak Ferry. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menerima kami di tempat ini. Ya. Jadi kami mewakili anak-anak kelas 5 hari ini mau belajar bagaimana sih cara memulai usaha gitu ya Pak ya. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak usahanya Bapak ini di bidang apa dan sudah berapa lama begitu Pak? Ya, jadi toko ini berdiri tahun sekitar 1962. Sudah lama ya? Dan sudah merupakan dipegang oleh ayah saya dengan saudara-saudaranya dulu. Jadi ngerintisnya sebelum berdirinya itu 62, tapi setelah berdirinya 1966. Oh, oke. Yang di surat TDP-nya itu berdirinya 1966. Waktu itu saya belum lahir tapi. Ya. Jadi udah cukup lama ini Pak ya? Sudah cukup lama. Rata-rata ya, tapi saya sudah ngerintis kerja ini sudah 50 tahun. Wow, masih tetap berjaya sampai sekarang ya Pak ya? Iya. Oke, ini pertanyaan kedua Pak. Iya. Kenapa kok usahanya di bidang penjualan ban dan servis motor Pak? Kenapa kok nggak yang lain dulu? Pertimbangannya kira-kira apa ya Pak? Jadi kita bergerak di bidang khusus untuk kendaraan bermotor roda 4 khususnya karena banyak sekali sekarang ini yang mobil-mobil itu kadang-kadang pengetahuan untuk ban yang benar, mana yang benar. Misalkan bannya ini untuk ukuran ini, untuk misalkan bannya misalkan seperti Innova gitu ya. Ukurannya kadang-kadang orang itu pengen ditinggikan, kadang untuk di misalkan untuk dia mau pakai merek yang benar, yang gimana misalkan dia mau pakai bannya untuk ngatur supaya pemakaiannya itu bannya itu bagus apa enggak, bagaimana caranya gitu. Jadi kita ingin memberitahu pada konsumen kalau misalkan di toko kita ini akan diberikan info yang benar, misalkan terus ban yang benar bagaimana, cara ngaturnya bagaimana tiap hari. Kalau misalkan sehari-harinya kalau kita pakai kan di kota kalau kita pakai tiap hari pastinya kan sering-sering
tiap hari kita ngerem. Jadi Oke. ban itu pastinya seringnya kalah sebelah atau gimana. Bagaimana cara ngaturnya ban itu gitu. Oke, jadi berawal dari melihat kebutuhan gitu ya Pak ya. Ada kebutuhan orang-orang ini Ya. untuk mendapatkan ban yang baik. Jadi Ya, itu betul. salah satu alasan kenapa milihnya usaha ban ini ya. Iya. Oke, Ya. jadi memilih barang yang akan dijual tuh salah satu pertimbangannya adalah ada pangsa pasarnya gitu kan Pak ya. Ya. Kalau tahun awal-awal itu kira-kira pangsa pasarnya para pemilik mobil gitu ya Pak ya. Iya, antara pemilik mobil. Jadi waktu itu pemilik mobil di Malang belum begitu banyak. Jadi masih berupa banyak angkutan, belum banyak Oke. pemilik kendaraan yang pribadi gitu. Tapi berarti visioner sekali ya nih Pak ya. Jadi sangat visioner karena waktu itu belum terlalu banyak mobil tapi sudah bergerak di bidang usaha ini karena untuk mengantisipasi akan kebutuhan itu, betul ya Pak? Betul, ya. Oke, terus ini Pak, kalau dalam memulai usaha setelah kita menentukan barang yang akan kita pasarkan atau barang yang akan kita jual, itu kira-kira langkah berikutnya apa nih Pak? Jadi kan nanti anak-anak ceritanya nih Pak ya, anak-anak akan memulai usaha wirausaha mereka sendiri. Jadi ketika sudah memutuskan, oh saya mau barang ini, terus yang harus dipikirkan berikutnya apa nih Pak? Jadi pertama kita cari sebuah toko yang ditunjuk oleh pabrik. Kira-kira siapa yang menjadi suppliernya. Nah, setelah kita bisa kontak sana, kita bisa minta dikirim ban-ban yang kira-kira kita diharuskan jual dalam 1 bulan harus berapa piece kita jualnya. Oke, jadi kalau untuk mendapatkan barang yang akan dijual, kita harus pilih tempat yang memang dari agen atau dari supplier gitu ya Pak ya? Dari pabrik sudah ditunjuk untuk sebagai supplier. Oh, oke. Jadi nggak dari sesama toko retail gitu ya Pak? Enggak. Betul. Ya. Terus kira-kira memulai usaha itu kendalanya apa nih Pak? Kalau Kendala kendalanya yang biasa muncul kalau orang mulai usaha itu gimana Pak? kadang usahanya kalau gini, kadang-kadang ditanya oleh konsumen, terus kadang-kadang kita nervous kan, kayak nggak pede pertama itu. Jadi kita belum menguasai karakter dari sebuah roda. Jadi kalau misalkan kita mau mendalami benar, kita bisa ikut training di pabriknya. Oke. Itu bisa. Nanti perantaraan toko ini pengen mengajukan ke penantaran, misalkan penyuluhan gitu ya. Jadi nanti dari sana akan diberikan penyuluhan. Jadi kita bisa datang ke pabriknya, kita lihat terus bagaimana proses pembuatan ban itu dulu, cara penyampaian pada konsumen, bagaimana apa kelebihan dari sebuah produk ini, apa kelebihan dari kegunaannya, bagaimana fungsinya ban itu, bagaimana fungsinya ban hanya untuk seperti misalkan begini, ada beberapa pemahaman yang keliru. Kalau di dalam kota mungkin tidak diberikan penjelasan dari sebuah toko, kadang-kadang seperti kalau kita misalkan ban itu kalau di dalam kota cuma dipakai aja, dia hanya perlu untuk bimbingan kalau dia misalkan mau keluar kota. Kalau sering-sering keluar kota berarti ban ini bakal cepat habis. Belum tentu. Kalau di dalam kota kita pastinya seringnya tiap hari pasti ngerem. Nah, kalau pengereman itu sering-sering dilakukan, pastinya sering-sering kejadian banyak pasti lebih cepat gesek dan pasti lebih banyak berkurang. Jadi pastinya banyak sering-sering gundul. Jalanannya jalanan itu kadang-kadang kan ada yang gelombang, kadang ada yang rata gitu ya, kadang ada yang berbatu-batu gitu. Jadi kalau misalkan kita salah milih jalan, terus kita kadang-kadang nggak sabar, kita bisa mungkin kejeblong ya, masuk lubang atau gimana gitu, bisa pecah tuh. Nah itu fungsi-fungsinya seperti itulah, dan kita harus bilang sharing pada konsumen supaya konsumen itu tidak salah, tapi dengan dia mengerti soal kendaraan yang dipakai, kedepannya itu kita penjelasannya lebih cepat nyambung. Jadi dia tidak akan salah jalan dalam pengoperasiannya. Oke, siap. Jadi kendala awal itu adalah kalau kita nggak kenal barang kita gitu ya Pak, nggak kenal. Ya. Jadi
untuk menghindari hal itu terjadi, kita harus benar-benar ngerti produk kita sehingga kita bisa mempromosikan dengan maksimal, betul ya Pak ya? Betul. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, ini nasihat buat anak-anak Pak. Jadi kalau mau usaha harus bagaimana nih Pak? Atau supaya survive, supaya nggak takut rugi biasanya Pak ya? Takut Ya, rugi, takut takut rugi. saingan. Kalau Ya. nanti sesama ada banyak yang menjual barang yang sama, ada nasihat aja Pak terakhir untuk anak-anak. Ya, jadi kalau misalkan mau memulai sebuah usaha, kita pertama harus kita yakin dengan diri kita sendiri kalau kita itu nggak takut dengan toko lain yang buka kerjaan yang sama, penjualan brand yang sama juga. Jadi kalau misalkan kita mau menjual produk kita dengan benar, kita harus langsung ketemu dengan konsumennya, jadi empunya kendaraan. Jadi kita jelaskan pada mereka bagaimana sebetulnya merawat ban itu tiap hari. Bagaimana kalau misalkan tiap hari kita pakai itu pastinya ban itu mengalami banyak Gesekan gitu ya Pak, bisa ya bukul. kadang terus harus dihindarin apa aja, nggak Oke. harus dijalankan langsung terus nanti kalau digerudak-geruduk pastinya nanti lebih banyak kesalahan yang dibuat. Oke. Ya. Jadi yang pertama nggak usah takut saingan ya, selama kita tahu produk kita ini bagus, kita jalan aja ya Pak. Terus Ya. yang kedua, kita harus dekat dengan konsumen kita ya Pak. Kita harus Ya. rajin, nggak boleh cuma nawarin aja, tapi juga dekat dengan konsumen dan mau menjelaskan produk, begitu ya Pak ya? Ya, satu lagi juga kalau misalkan suatu nanti dikendalakan, kadang-kadang ada yang konsumen yang datang terus kadang mereka tidak kurang puas dengan pelayanan kita. Kita tanya dulu kondisinya waktu itu kemarin bagaimana. Terus waktu itu yang melayani siapa? Yang perbaikan siapa? Bongkar pasang siapa? Barangkali gitu. Betul. Jadi kita bisa lihat, oh itu jadi bisa tahu di mana kesalahannya. Paling enggak ya kalau kita tidak bisa mungkin langsung selesai pada saat itu, kita bisa musyawarahkan dulu gimana cara terbaiknya gitu. Oke, jadi ada layanan purna jual gitu ya Pak. Setelah Ya. penjualan kita tetap ada servis, kalau ada komplain tetap dilayani gitu ya Pak ya. Ya, Oke. Terima kasih banyak nih Pak. ya Kami terima kasih, jadi belajar sama-sama. banyak. Mari, ya. Tuhan memberkati, salam Ya, dari kami sama-sama. semua. Ya. Sebetulnya kalau nggak pandemi kami pengennya datang Pak, ketemu langsung. Tapi karena pandemi kami aja yang datang. Oh iya, ya. Gitu, Bu. terima Ya. kasih banyak Pak Ferry, Tuhan memberkati. Ya. Ini adalah salah satu mesin spuring. Spuring yang harus dilakukan kalau misalkan mobilnya ingin larinya kenceng, enak, terkendali, tidak membuang ke kiri dan ke kanan. Kami punya satu di depan yang kira-kira bagi mobil yang kira nggak bisa naik pakai lift, dia harus ada di depan seperti truk gitu. Yang lainnya ada di belakang, dua itu. Silakan. Itu liftnya. Mungkin nggak harus ke belakang, kelihatan dari sini. Ya. Kalau untuk yang balancing, alatnya ini. Ini salah satunya. Terus ini dua, sama yang depan itu tiga. Jadi kalau untuk yang misalkan mau misalnya mau bongkar pasang, kami juga punya mesinnya tiga juga, 4 sama yang di dalam. Ya, sama-sama. Oke, Ya. sekian untuk wawancara kita yang pertama ya. Kita akan menuju ke tempat yang berikutnya. Tetap ikuti kami. Oke, selamat pagi Teacher Maria. Selamat pagi, Teacher Ebi. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sudah menerima kami untuk bertanya-tanya nih sama Teacher Maria nih. Ya, sama-sama. jadi gini Teacher, anak kelas 5 ini kan sebentar lagi akan memasuki materi tentang wirausaha. Nah, kami berencana untuk bertanya nih sama Teacher Maria tentang usaha yang dijalankan oleh Teacher Maria, terus juga bagaimana sih awal mulanya gitu, terus seperti itu. Jadi tanya-tanya sedikit dulu nih ya. Yang pertama ini apa ya nama atau bidang apa yang Teacher Maria sedang jalani dalam kewirausahaan ini, dan juga sudah berapa lama ini berlangsung? Yang pertama, nama usaha
saya itu Dapur Lovel. Dapur Lovel. Kenapa sih kok pakai nama itu? Sebenarnya sih awalnya juga bingung ya mau pakai nama apa. Ternyata waktu cari-cari, Lovel itu artinya sendok dalam bahasa Jerman gitu. Nah, awalnya itu cuman bikin snack-snack ya, jadi kayak pastel tutup, puding, kayak gitu-gitu. Kenapa bikin itu? Karena dulu waktu zaman masih sekolah ya, itu sering diperbudak gitu loh sama mami saya untuk bantu-bantu kalau bikin-bikin gitu. Nah, terus waktu awal bikin itu mami saya sudah meninggal, jadi akhirnya mau apa itu recreate ya, menciptakan kenangan kembali gitu. Nah, awalnya cuman bikin kecil-kecil, terus ternyata banyak yang pesen kayak gitu, terus akhirnya kepikir gimana kalau bikin usaha gitu. Bermula dari itu ya, dari awalnya diajarin gitu. sama mama juga gitu. Udah berapa lama itu, teacher? Itu sudah seumuran Hayden ya, jadi 11 tahun ya masuk. 10 tahun masuk tahun ke-11. 10 tahun masuk 2010 waktu itu mulai. Oke. Jadi bermula coba-coba juga ya sebelumnya. Betul, coba-coba. Banyak gagalnya sih. Banyak gagalnya. Kendalanya apa aja tuh kira-kira? Kendalanya ya karena kurang skill ya. Kurang skill, jadi kalau dibilang, wah Teacher Maria itu ahli, itu sebenarnya pencitraan. Karena yang gagal jelas nggak diposting dong. Bisa gitu. Jadi berulang kali nyoba juga ya, nggak langsung jadi terus dijual gitu langsung gitu. Kalau berhasil bagus ya dipasarkan. Kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan, jadi coba lagi. Kalau misalnya masih terus tidak berhasil, ya sudah, berarti ini tidak masuk ke list barang yang akan dijual. Oke. Berarti biasanya ada testernya juga gitu ya. Kasih masukan apa aja kira-kira. Ya biasanya teachers di Karis ya jadi percobaan ya. Jadi biasanya saya bawa ini aku ada nyoba baru gitu. Nanti mereka kasih masukan misalnya, oh ininya terlalu kering atau ininya terlalu manis atau apalah, katanya bilang kurang banyak kayak gitu. Nah, kalau media pemasarannya sendiri gimana, teacher? Untuk kalau sekarang sih pakai ini ya, pakai Insta Story ya biasanya, pakai Insta Story atau WA status. Kalau zaman dulu ya apa SMS ya kalau zaman dulu ya, SMS gitu. Iya. Berarti apa ya, via online gitu ya? Online, jadi dari awal memang online. berjualan secara online. Kira-kira sejauh ini kalau berjualan secara online itu apa ya yang strateginya untuk menarik gitu ya, menarik minat dari orang-orang untuk bisa tertarik gitu untuk membeli itu. Kira-kira gimana, teacher? Kalau pemasaran online ya, menurut saya sih yang pertama itu jelas paling penting itu visual. Jadi dalam hal ini mungkin foto ya, foto produk yang bersangkutan gitu, karena kalau saya perhatikan memang orang pertama kali itu akan makan itu melalui mata. Jadi kalau melihat itu sesuatu yang Menarik itu ya, itu kan kepingin makan. Iya, gitu. betul. Tapi biarpun produknya itu enak, tapi kalau fotonya itu tidak menarik, orang juga ogah-ogahan gitu. Maksudnya ya mungkin beli karena sudah tahu gitu ya, tapi kalau kita mau memperluas pasar ya visual itu sangat penting. Iya, betul. Jadi mereka ada gambaran gitu ya, produknya seperti apa gitu. Apakah kita bisa mengharapkan keuntungan untuk pertama kali kita jual? Kalau mengharap keuntungan sih boleh-boleh aja ya, tetapi jangan sampai kita itu berharap sampai yang wah ini sekali buat harus langsung untung besar. Karena kalau misalnya itu belum laku atau mungkin gagal, nanti kita akan kecewa sendiri, akhirnya terus nggak mau melanjutkan. Jadi lebih baik sejak awal itu kita punya pemikiran bahwa asal orang mau terima produk kita, itu sudah cukup untuk langkah pertama. Bahkan mungkin kita siap untuk rugi, karena mungkin kita buat sekian, ternyata laku cuma sekian. Nah itu juga harus siap dulu di awal gitu. Oke. Lalu untuk menentukan produk, kepada siapa kita memasarkan produk itu kemana nih, teacher? Kalau pemasaran yang pertama kali itu pasti ya inner circle kita dulu ya. Jadi lingkungan pertemanan kita tuh siapa? Nah itu dulu yang dilihat, mereka suka apa, mereka butuh apa. Nah setelah diterima oleh inner circle kita, baru kita memikirkan untuk memperluas pemasarannya di luar lingkaran pertemanan yang kita punya. Jadi dengan tahu dengan lingkungan inner circle kita bisa menentukan produk apa yang kita mau jual berdasarkan kebutuhan mereka, betul ya. Jadi kita harus tahu
tentukan dulu pasarnya siapa gitu ya. Jadi yang penting itu menentukan produknya dulu atau pasarnya dulu nih? Sebenarnya dua-duanya sama penting ya, sama penting karena kalau kita nemu pasar tapi kita nggak bisa menyediakan produk yang mereka perlukan juga percuma. Kita punya produknya tapi nggak punya pasarnya itu juga percuma. Oke. Jadi memang lebih baik dua-dua itu dijalankan bersama. Jadi memang harus ada apa namanya ini ya, penelitian dulu, diteliti dulu gitu. Oke, jadi menentukan produk, menentukan pasar. Nah sekarang nih, untuk mulai kan kita butuh uang, kita butuh modal nih. Sebaiknya modal yang kita pakai itu berapa? Menentukan jumlah besaran modal. Kalau ditanya berapanya ya itu relatif ya, tergantung produk apa yang dijual. Tetapi yang penting itu modal itu jangan sampai ngambil dari biaya kita sehari-hari gitu. Jadi memang ibaratnya modal ini uang yang disiapkan, memang kita rela uang ini hilang gitu kalau seandainya kita tidak untung. Nah itu dulu yang dipikirkan. Kalau jadi bisnis itu berani rugi gitu ya? Iya, awal harus berani rugi. Kan kita nggak boleh cuma mikir untung, karena bisnis kan pasti ada untung ada rugi. Nah tapi kalau buat anak-anak itu mungkin mereka bisa menyesuaikan dengan misalnya mereka punya uang saku berapa nih atau tabungan berapa, tapi jangan dihabiskan semua gitu, diambil berapa, itu gantung produknya lagi, balik lagi kayak gitu. Oke, menentukan produk, menentukan pasar, punya modal. Nah sekarang ini kan kalau mau mulai harus beli bahan baku. Betul. Nah, beli bahan baku ini gimana? Nah beli bahan baku ini sedikit rumit ya, karena kan kita itu pasti akan mengusahakan kualitas yang baik dengan harga yang murah untuk bahan bakunya. Kalau kita bisa menemukan supplier yang menyediakan harga yang bersaing, nah kita bisa pakai supplier itu. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita tuh juga harus cari nih supplier lain juga yang mungkin harganya bisa lebih murah. Intinya kita mengusahakan mencari supplier itu yang istilahnya itu tangan pertama, supaya tidak mahal bahan bakunya. Karena kan semakin panjang rantai distribusinya, di sini kan pasti harganya akan semakin mahal banget, dan itu akan mempengaruhi harga produk kita. Jadi nggak boleh ya kita beli, misalnya kita mau beli kue, terus kita belanjanya di toko supermarket besar. supermarket Oh ya besar. jangan. Kita cari di toko bahan kue. Nah toko bahan kue pun juga, ini kalau kue ya, toko bahan kue pun juga kita harus perhatikan harganya. Selisih 100-200 itu pun harus kita perhitungkan. Karena kalau jumlah besar kan, kalau dijumlahin kan besar juga itu nanti selisihnya. Oke. Gitu. Nah ini ya, menentukan produk, pasar sudah, modal, lalu bahan baku. Nah sekarang pemasarannya nih. Pemasarannya itu kan sekarang kita kesulitan untuk jualan langsung, berarti kan online. Kebetulan kan Tirta Maria ini dari awal sudah online, betul ya? Nah itu tipsnya buat anak-anak mulainya bagaimana nih kalau memasarkan secara online? Tadi kan sempat disinggung juga bahwa tampilan visual, berarti foto gitu ya? Terus yang kedua itu yang aman ya, kalau untuk sekarang itu lebih baik bikin itu berdasarkan order. Jadi misalnya buka order apa, misalnya puding gitu ya, buka order puding tanggal sekian. Nah itu dipersilakan untuk pesan berapa cup gitu, nanti kita hitung, nah baru dikerjakan. Itu lebih aman, karena kalau kita buat terus kita tawar-tawarkan itu lebih beresiko tidak laku, karena kan kita tidak tahu apakah pada saat itu mereka butuh makan puding atau enggak. Jadi sebenarnya membuat berdasarkan purchase order itu jauh lebih aman. Open PO gitu ya? Open PO ya. Oke. Jadi lebih baik itu dulu. Jadi produknya diiklankan dengan baik, lalu menerima PO gitu ya. Nah itu kalau untuk makanan. Kalau misalnya untuk benda-benda yang tahan lama, ya bisa saja dibuat duluan, terus kemudian ditawar-tawarkan bisa. Kalau misalnya itu bukan makanan ya, misalnya bikin gelang, bikin kalung atau apa gitu. Itu dibuat dulu baru ditawar. Bisa, kalau mau begitu bisa. Oke. Begitu dulu. Terima kasih. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di Monroe, salah satu tempat usaha di Kota Malang yang bergerak di bidang fashion. Ada apa aja dan gimana sih caranya pemilik usaha ini memulai usahanya dari awal? Yuk kita simak yang satu ini.
Oke, hai guys, kita sudah ada di Monro nih. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan pemiliknya langsung, yaitu Ibu Shujing. Dari beliau kita akan belajar lagi tentang bagaimana sih memulai sebuah usaha. Nah, apa kabar nih Bu Shujing? Baik. Terima kasih sebelumnya karena kami diizinkan untuk datang dan melakukan interview. Nah, ini nih Bu, kami mau belajar tentang bagaimana sih usaha itu dibangun dari awal. Jadi sebelum kami mulai, bisa ceritain dulu nggak Bu, ini usahanya bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama? Ya, ini saya punya usaha itu Monro Fashion Today, dan itu bergerak di bidang penjualan fashion ya. Dan itu saya sudah geluti itu kurang lebih 20 tahun udah. Dan kenapa kok saya gelutin bidang fashion ini? Karena asal mulanya itu dari hobi ya. Oh, oke. Hobi maksudnya hobi? Saya hobi dengan baju. Oke, suka beli baju. Nah, asalnya belanja itu buat pakai sendiri, terus tiba-tiba kepikiran habis kuliah kepikiran mau jual. Oh, oke. Jadi awalnya dari apa yang Ibu sukai gitu ya? Ya, Dari betul. apa yang Ibu sukai, dari suka pakai baju kenapa nggak dijual begitu ya, Ya, sekalian betul. dijual. Terus akhirnya kok mau ini pangsa pasarnya baju sebetulnya perempuan aja atau untuk semua laki-laki perempuan juga? Ini saya saya mangsa pasarnya cuma perempuan ya, cuma ada bisa anak-anak tapi juga perempuan, terus habis itu teenager, Oh, oke. ibu-ibu seperti itu, tapi semua mangsanya sih perempuan. Pangsanya perempuan. Karena memang saya tentuinnya perempuan karena yang daya belinya di fashion ya memang perempuan ya. Oh, betul. Kalau cowok itu nggak terlalu perhatian dengan produk Oke. fashion. Jadi itu alasannya itu ya, Ya. Bu? Oke. Terus yang berikutnya nih, Bu. Ketika awal memulai itu kesulitannya apa nih, Bu? Kesulitannya kita masih ini ya, trial and error ya. Jadi waktu awal-awal tuh kita masih belum tahu target pasar kita. Target pasar kita pada saat awal-awal kan kita masih buta. Jadi saya ngambil barangnya itu kan langsung pukul rata dah. Untuk anak-anak ngambil, untuk remaja ngambil. Terus ibu-ibu usia 20, 30, 40 dan lansia pun saya ambil semua. Tapi kita belum tahu mangsa pasar yang target pasarnya yang kenceng penjualan di usia berapa kita nggak tahu. Oke. Tapi kita pukul rata, kita ambil semua. Habis itu baru setelah kita jalan, baru kita tahu, oh ternyata banyak penjualan lakunya di usia berapa gitu. Oh, oke. Jadi anak awal itu masih trial and error, jadi belum ada survei gitu. Belum ada survei. Oke. Terus dari hasil trial and error itu berarti sempat rugi dong, Bu? Ruginya enggak. Wow. Rugi enggak, cuma jadi barang jadi penjualannya ada beberapa barang yang cepat keluar, ada juga barang yang agak lama penjualannya gitu loh. Oke. Nah, gini Bu, jadi kan nanti anak-anak juga akan melakukan kegiatan kewirausahaan nih Bu. Ya. Jadi mereka akan mulai dari nol nih Bu, jadi mereka nggak ada background sama sekali kan. Ya. Jadi ada saran nggak buat anak-anak kalau mulai usaha itu baiknya bagaimana? Apa dulu yang harus dilakukan? Gitu. Pertama menurut saya mereka itu harus Menentukan produk dulu atau menentukan pangsa pasar dulu? Menurut Ibu yang penting yang mana? menentukan produk dulu ya. Kalau saya contohnya bergerak di bidang fashion, berarti kita harus menentukan produk dulu itu apa yang dimaui masyarakat pada saat ini tuh apa. Jadi kalau contohnya pada saat ini kan saya bergerak di bidang fashion dan sikonnya pada saat ini kayak pandemi saat ini ya, pasti kita tahu sikon pada saat ini apa yang dimaui pasar, apa yang dimaui konsumen. Jadi kalau saat ini sih saya tahunya mereka pasti butuhnya itu produk fashion yang nyaman dipakai, yang terutama lagi itu harga harus terjangkau. Betul. Seperti itu, dan yang perawatannya sangat simpel. Jadi yang nggak butuh kayak dry clean, laundry, seperti itu. Jadi yang gampang banget perawatannya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu sikon dulu apa yang dimaui masyarakat. Jadi membaca pasar gitu ya, Iya. kebutuhannya yang Iya, dibutuhkan betul. orang banyak itu saat ini apa. Dan juga tren yang dimaui pasar saat ini pasti mereka maunya kan yang tetap tren. Nah, yang tren lagi tren itu apa dan mereka harus tahu. Oke. Berarti membaca kebutuhan gitu ya. Setelah mengetahui keinginan pasar gitu kan menentukan produk nih Bu. Ya. Kalau sudah tahu produknya apa, kira-kira untuk menentukan produk ini
gimana ya Bu? Mempromosikannya bagaimana Bu? Menurut Ibu di masa pandemi ini, kalau mereka akan mempromosikan jualannya, menurut Ibu gimana caranya? Nah, ini untuk saat ini makanya tadi saya beritahu kita harus tahu sikon. Untuk sikon saat ini lagi marak-maraknya online ya. Jadi untuk saat ini kalau saya dulu hanya istilahnya itu kayak hanya buka toko terus tunggu bola istilahnya ya. Betul. Karena nggak bisa, kita harus jemput bola. Jadi mereka itu harus lebih kreatif, satu lebih jeli. Jadi apa yang dimaui. Jadi contohnya kalau sekarang mereka itu orang yang posisinya satu kota aja, itu nggak mau datang ke toko. Kebanyakan tuh mereka maunya online saja. Betul. Jadi kita harus siapkan itu. Kita harus sediakan sarana-sarananya. Iya. Jadi kita harus benar-benar ini gencarkan medsosnya. Jadi kayak saya dari Instagram atau via Tokped, Shopee dan lain sebagainya itu benar-benar kita harus siapin sebaik mungkin. Jadi siapkan penjualan online sesuai keinginan konsumen. Terus begitu pengirimannya juga kita harus siapkan untuk Gojek, terus Grab. Segala cara yang segala nyaman cara gitu lah. ya. Itu salah satunya seperti itu. Jadi memanjakan pelanggan juga. Iya. Jadi Oke. apa yang dimaui ya kita harus ikutin. Biasanya nih Bu, kalau untuk rugi atau orang pertama yang buka usaha nih, kesulitan awalnya yang paling sering dihadapi itu apa Bu? Apa kesalahan orang-orang dalam memulai bisnis? Ibu kan sudah lama kan, jadi kira-kira tahu kan. Ini kalau mulainya begini berarti ya ini karena kalau menurut saya sih mereka tidak mau melakukan survei terlebih dahulu. betul. Nah, kalau contohnya tadi saya pernah sempat singgung ya. Iya. Surveinya pada saat ini kalau mau buka usaha kita harus tahu dulu apa yang dimaui sikon saat ini. Kalau contohnya pandemi seperti ini, nah nggak mungkin kan orang mau beli kalau saya di bidang fashion kan nggak mungkin saya sekarang mau ngambil baju yang harganya mahal-mahal atau baju pesta atau lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan sikonnya pasti yang laku itu yang benar-benar nyaman dipakai, terus harga terjangkau seperti itu. Jadi jangan sampai salah target. Betul. Caranya itu berarti harus survei terlebih dahulu. Tuh ya, survei terlebih dahulu. Survei satu, kedua itu juga Penting sering-sering kita itu harus browsing. Apa yang dimaui gitu. Oke. Kita harus browsing, benar-benar rajin browsing. Apa yang sukses itu apa sih mereka ini? Gimana sih caranya atau apa yang ditawarkan? Kalau itu Bu, nanti kan kemungkinan anak-anak ini akan punya jualan yang sama. Jadi kan ada saingan. Bagaimana itu Bu? Untuk survive meskipun banyak saingan kan, tidak dipungkiri saingan selalu ada ya Bu. Iya betul. Memang pergumulan saat ini yang sangat dirasakan itu ya banyaknya persaingan dan sangat marak. Apalagi kalau kita sekarang mulai menggeluti di online ya. Mereka semua tahu yang sekarang ramai itu ya online. Jadi mereka banyak banget yang jualan di Shopee, Tokped dan sebagainya. Nah, pandai-pandainya kita itu apa yang kita tawarkan itu harus benar-benar kreatif. Beda jadi makanya, ya. Jadi kita harus benar-benar sering untuk browsing. Dan yang sukses itu apa sih? Oh, tentunya kalau penjualan di online kita beri kayak hadiah, keuntungan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Dan tadi saya sempat singgung itu, kita berikan kemudahan untuk mereka yang belanja di online. Betul. Untuk pengangkutannya, untuk kirim-kirimnya, seperti itu. Oke. Pesan terakhir Bu, ada nggak buat anak-anak ini Bu, nanti yang akan memulai supaya mereka nggak gentar ini Bu? Mungkin untuk untuk tips-tipsnya untuk memulai suatu usaha itu yang satu itu kita tuh harus tekun ya. Kita harus tekun apa yang sudah kita putuskan untuk kita gelutin, itu kita benar-benar harus jalani terus. Jangan dalam keadaan seperti ini perekonomian lagi turun memang, terus kita cepet-cepet sudah memutuskan usaha langsung kita memutuskan untuk berubah, lagi marak buka kafe seperti itu. Betul. Itu nggak benar. Jadi kita benar-benar harus tekun dulu. Usaha yang kita gelutin apa ya kita tekun. Terus benar-benar kita satu itu, kedua kita harus jeli, satu tadi aku ngomong jeli dan kreatif dan benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu ini untuk waktunya. Oke guys, semoga ini bermanfaat ya buat kalian ya. Ingat baik-baik, didengarkan baik-baik
coba itu gimana caranya bisa membangun usaha. Ini sudah lama ya, bahkan sampai puluhan tahun dan tetap survive. 20 tahun. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Ibu-ibu. Sama-sama. Oke guys, kita akan lanjut ke tempat selanjutnya. Dadah. Bye. Hai guys, saat ini Teacher Koko ada di daerah Permata Jingga. Seperti kalian lihat ya, di sini ada tulisan bubble chat. Ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan bubble chat ini ya. Dan saat ini Teacher Koko akan ngobrol dengan Ibu Lea yang jadi owner dari bubble chat ini. Ya, kita akan ngobrol sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Teacher. Ya, terima kasih ya kami sudah boleh berkunjung ke sini dan boleh diizinkan untuk interview dengan Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, senang juga kok didatengin sama tim Karis. Ya Ibu, kami akan sedikit bertanya-tanya tentang usaha ini ya. Usaha bubble chat ini bergeraknya di bidang apa saja, Bu? Selama ini sih kita lebih ke kaos, cuman kita ada merambah juga mulai ke souvenir sama ke bantal, tote bag gitu-gitu. Cuman porsi terbesar masih di kaos. Awalnya kenapa Bu kok bisa pilih usaha itu? Kaos kan sudah ini ya, sudah banyak juga ya kaos-kaos yang lain itu, bedanya dengan bubble chat ini apa Bu? Sebenarnya gini, kalau dari awal ceritanya, dulu saya pertama kali itu kaosnya bukan custom gini. Jadi saya punya temen, dia kenalan, dia pabrik kain, terus ada koneksi juga dia untuk penjahit konveksi. Jadi ceritanya saya ambil bikin kain dengan spek saya, terus desain saya juga yang desain gitu, terus saya subkan ke penjahit, akhirnya balik di saya. Tapi itu kan jadi stoknya ready stock ya, jadi ya kayak di toko-toko biasa. Betul. Nah, dulu sih saya awal mula kenapa kok kaos, karena juga saya merasa kaos itu kayak dari dulu sampai sekarang juga nggak akan mati gitu loh, memang sih. Satu sisi memang gitu ya, pasti dan lagi kalau saya kan anak cowok 2. Jumlah kemeja sama kaos banyak kaos gitu loh, karena kan ya memang nyaman tidur untuk sehari-hari, untuk jalan juga masih kan kaos. Jadi akhirnya waktu itu kaos tapi kan ready stock. Terus akhirnya kok kalau sudah broken size itu maksudnya ada yang ini habis, ini masih sisa. Barang mati, barang sisa tuh makin lama makin banyak, gitu loh. Nah, terus akhirnya ada tren custom kan. Terus saya berpikir wah ini cocok kita beralih ke sana, gitu loh. Jadi akhirnya kita switch ke custom. Custom awalnya juga untuk anak-anak, karena kan saya jahitnya semua patternnya anak-anak. Tapi seiring permintaan pasar, akhirnya ke family, jadi akhirnya ke keluarga. Jadi ya akhirnya kita ngikutin permintaan pasar sih, lebih tepatnya berkembangnya ke arah segitu. Target marketnya bubble chat itu adalah mama-mama muda. Saya membayangkan kalau saya sebagai customernya bubble chat, nah yang pertama yang saya pilih adalah kualitasnya bagus, kaosnya nyaman dipakai gitu. Terus harganya terjangkau, dan yang ketiga praktis gitu. Karena ya lebih banyak kan kita belanja juga online, apalagi era pandemi ini. Nah, kebanyakan mama-mama muda itu juga kan dia pasti sama internet, terus dia suka belanja online. Jadi karena itu bubble chat juga aktifnya di Instagram sama Facebook juga. Terus untuk produknya sih ada kadang kalau waktu anak-anak masih kecil kan ya semua terserah saya ya. Jadi anak-anak mama-mama yang masih anaknya baby-baby itu cenderung desainnya juga desain yang mama-mama suka, yang Mommy Little Helper lah, apa yang cute-cute gitu, karena yang bikin full maminya. Tapi begitu mama masuk ke SD, remaja gitu ya, itu cenderung kita bikin desain yang ngetren di anak-anak. Jadi anak-anaknya udah punya karep, udah bisa minta gitu loh. Jadi kita ngikutin sih yang di TV lagi tren apa, terus games atau apa, Pokemon, terus Little Pony gitu-gitu.
apakah kendala-kendala yang muncul dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala itu dalam usaha ini? Tantangan ya, lebih ke Iya. tantangan ya. Kalau di Bubble Chat selama ini tantangannya menurut saya tren satu. Trennya berubah itu cepat banget. Jadi kita harus keep up banget ya, nguber lah rekening kayak tren sebentar musim ini, sebentar musim. Nah, siapa yang cepat dia yang dapat untung lebih banyak daripada yang ketinggalan. Itu satu. Keduanya juga ngikuti perkembangan teknologi ini juga lumayan berjuga sih harusan gitu loh. Karena maksudnya dia begitu berkembang, kita juga mau nggak mau harus ngikuti, kalau enggak juga ketinggalan. Ada gitu juga sih. Dan itu diatasi dengan cara terus update ya Bu ya? Tetap harus update, mau nggak mau ke arah sana sih. Iya. Ya mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami ajukan Ibu, semoga ini berguna untuk anak-anak. Iya, semoga. Kalau mau melihat contoh-contohnya ada di mana Bu? Maksudnya secara online bisa dilihat di Bubble Chat Kaos Custom. Instagram itu. Bubble Chat _ Kaos Custom. Oh iya. Ya guys, demikian dulu ngobrol-ngobrolnya Teacher dengan Ibu Lea, pemilik Bubble Chat. Ya semoga bermanfaat buat kalian. Bye. Bye, makasih.